Kenapa nggak dipertahanin gitu? Kalau cinta dipertahanin, kalau sudah nggak cinta kan, ya, tanya kepada diri masing-masing. Saksi dan bukti dan mudah-mudahan putusan. Mudah-mudahan ya, ada kata mudah-mudahan. Apakah dari keluarga pihak sebelah masih mencoba komunikasi atau apa? Enggak, kan memang udah diputus komunikasi sih semenjak mengajukan gugatan, memang diputus komunikasi. Yang udah nggak neru-neru lagi semenjak naik di media, alhamdulillah. Mungkin banyak lihat berita-berita gitu kan, sekali dua kali, akhirnya udah nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Oh, berarti ada sempat diteror juga itu, Mbak Lia? Waktu itu kan saya sempat pertama kali saya kabur ke Jakarta kan banyak banget kan, pas sebelum naik di berita kan, pas saya bilang di teman-teman saya apa yang terdekat saya diteror di sana sini, saya pun akhirnya ada berita naik, udah nggak boleh lagi. Sekarang udah nggak ada peneror karena tahu pengawalnya siapa nih. Siap. Apakah karena memang sang suami sudah mengikhlaskan ya udah kalau dari awal memang udah dia semenjak dia memberitahukan bahwa dia bermain judi online lagi itu dia udah bilang sebelum bilang saya ada kasus yang gak apa-apa kamu carikan saya, itu saya langsung yang kaget apa jadi kasus apa sampai apa orang ketiga ya saat dia begitu ternyata pas dia sebelum saya gugat pun dia udah tahu konsekuensinya memang ya pasti akan dicerai. Mbak Lia kemarin cerita bahwa Mbak Lia dekat banget sama ibu. Iya banget, lebih dekat aku daripada anak. Sekarang sudah tidak sama. Nggak mau dulu, takutnya nanti bimbang kan namanya orang tua, nanti kasihan anakku nak begini mungkin gitu. Terus akunya goyah atau gimana aja, makanya memutus komunikasi dulu sampai semuanya sudah clear, sudah berstatus dan sendiri. Nah mungkin kita nggak tahu setahun 2 tahun. Jadi habis pembuktian ini baru saksi-saksi ditanya, benar nggak ini terjadi pernikahan nih? Siapa saksi ini? Tentu dari pihak keluarga yang tahu pernah terjadinya pernikahan antara Mbak Lia dengan suaminya sedang digugat ini kan. Nah setelah ini mudah-mudahan ada putusan langsung dari majelis hakim di mana ini ya mudah-mudahan langsung atau mungkin ditunda putusannya minggu depan atau 2 minggu lagi, kita nggak tahu kan. Yang jelas nanti akhirnya saksi, pemeriksaan saksi dan bukti-bukti. Bang, artinya ketika tadi abang menyimpulkan kemungkinan adanya langsung putusan itu ketika bukti dan saksi itu sudah mencukupi ya bang? Betul. Karena ini kan si tergugat tidak hadir, ya kan? Ya. Sehingga karena sudah 4 kali tidak hadir, sehingga dianggap sebagai potensi yang namanya putusan first putusan tanpa kehadiran dari pihak terlawan. Dengan alasan tidak hadir, Bang? Alasannya sampai sekarang nggak ada alasan. Tapi secara faktual kita bisa lihat alasannya karena terlawan ini suaminya Mbak Lia ini sedang ditahan di Manado ya, di wilayah Kejaksaan Sulawesi Utara di Minasa gara-gara kasus korupsi judi online. Karena faktor judi online kemudian beliau si suaminya ini melakukan korupsi di bank. Nilainya besar, 20 miliar. Melenceng dikit ya, di judi online ini sumber persoalan nih. Itu gara-gara itu? Iya, gara-gara kebiasaan judi online. Makanya jangan sekali-sekali kita main judi online lah, nanti kebawa nih. Banyak orang mati gara-gara judi online ini. Berarti Polda Manado? Polda Manado, bukan Polda, ya Kejaksaan. Kejaksaan. Karena kan kasusnya korupsi langsung ditahan Kejaksaan. Tapi tidak masalah ya walaupun terdakwa tidak datang? Gak ada masalah, kan selalu ada tanpa kehadiran terlawan biasanya diputus poste. Putusan tanpa kehadiran terlawan dan itu sah. Secara lihat sendiri seperti apa rasanya? Nggak kelar-kelar gitu kayak lambang, dia lama banget ya. Ternyata cerai itu ya memang begini prosesnya ya. Jadi ya mudah-mudahan sih seperti yang Bang Ria bilang tadi, mudah-mudahan nggak molor-molor lagi gitu loh. Biar kalau sudah sendiri itu kan sudah ada status yang jelas, nggak ngegantung gitu kan, ini istri orang bukan, ini bukan gitu kan. Jadi lebih plong lah, pengennya cepat-cepat ya, biar statusnya juga jelas ya. Udah jelas dan juga kalau kita kerja udah jelas buat diri sendiri gitu maksudnya. Keluarga juga responnya gimana Pak? Respon banget lah dari awal kejadian aku ceritain, mereka yang udah langsung respon karena masnya ya udah Ndok kamu yang jalanin, jadi apapun yang keputusan kamu ya pasti didukung 1000% lah sama keluarga. Nah selama proses gugatan cerai ini sempat komunikasi dengan suami? Enggak.
Enggak. Terakhir komunikasinya sebelum mengajukan gugatan itu. Sebelum Terus malah dia mengajukan. bertanya, kamu sudah ajukan gugatan gitu. Oh, Memang malah- dia udah tahu dari awal. Iya. Terus aku Bang, nggak ini jawab. artinya mempercepat proses Bang, ya, mempermudah malah ya. Iya. Ketika pihak tergugat juga mengiyakan gitu Bang. Ya, biasanya kalau udah teman-teman juga kalau udah ngalamin fase-fase perceraian di sidang paham ini kan gitu. Jadi ini mempermudah sebenarnya secara ini ya. Mempermudah terjadinya perceraian. Lebih mudah menikah daripada bercerai. Iya, lama banget. Menikah bisa, ayo kita besok nikah. Nah, Ya, gitu kan. dijawab kabul ke jadi. Bisa nggak tahu ya ini udah jadi sama istri. Tapi pas bercerai itu lebih susah. Makanya sesuatu yang dibenci oleh Tuhan itu cerai tadi kan gitu. Karena lama dibikinnya tuh. Apalagi kalau yang cerai itu agamanya Kristen, wah lebih lama lagi tuh. Bisa banding kasasi sampai Tuhan memberkati kan gitu. Tapi nggak ada itu. Kan gitu kan namanya cerai. Ya, panjang. Makanya jangan bercerai sebenarnya. Nih kita ngasih saran. Tapi kalau udah mentok mau nggak mau bercerai gitu. Karena ya persoalan itu kan ada ya selalu ya. Kalau tidak ada persoalan seperti ini ya tidak akan ada perceraian di hidup saya gitu. Karena untuk sekedar materi aja masih bisa kita cari bersama-sama. Yang penting masih sama-sama bareng, setia, nyaman, sudah. Iya. Itu sudah lebih dari cukup. Cinta masih perlu nggak cinta kalau mau? Sekarang ya udah nggak ada lah, Udah Bang. nggak ada, ya. Udah. Emang. Artinya sebelum peristiwa ini tidak pernah ada konflik internal. Nggak ya? pernah. Jadi permasalahan kita tuh kan dari awal udah sering LDR ya, jadi nggak pernah ada permasalahan yang gimana-gimana gitu. Apalagi masalah yang materi. LDR itu apa ya kepanjangannya? Long distance relationship. Oh, Boleh gitu. pinter lagi ya, lagi pinter. Ingat-ingat apa ya gitu. Gitu. Nggak pernah ada masalah. Selama 7 tahun ini ya, sekalinya masalah kejar langsung yang besar begini. Makanya pada kaget semua sih sebenarnya. Banyak yang kenapa nggak dipertahanin gitu. Kalau cinta dipertahanin, kalau sudah nggak cinta kan, ya, tanya kepada diri masing-masing. Jadi udah nggak ada pintu damai ya Kak? Iya udah mau cerai nih, nggak ada pintu damai. Tinggal ketok palu ya. Biar ketok palu. Tapi jangan sampai memutus tali silaturahmi nanti nextnya untuk tetap berhubungan baik karena tidak mau punya musuh lah ya, namanya kita hidup ya setidaknya pernah bersama 7 tahun ya baik aja, jangan punya dendam gitu sih, nggak mau punya. Ini kan cerainya cerai fasdah ya, bukan talak ya. Jadi ada nggak kemungkinan balik lagi itu? Enggak Nah. Bang, Nggak ada ya. enggak. Pengen Ada- ngerasain Isi lain, alasan lain harta gono gini atau gimana? Harta gono gini, nggak ada harta gono gini. Maria yang menyatakan udah harta gono gini biar disita sama pengadilan fungsional aja deh, karena kan kena kasus korupsi kan. Rumah, mobil udah diambil aja lah sama pihak yang mau menyita gitu kan. daripada kita gondol-gondol mobil tiba-tiba nanti dipanggil lagi sama pengadilan suruh kembaliin kan. Tidak salah sama sekali, nol tidak ada sama sekali. Lalu ya, apa yang mengikhlaskan akhirnya seikhlas ini? Jarang loh Bang, perempuan seperti ini. Iya makanya yang mengikhlaskan apa tuh? Mungkin judi online, karena judi udah ikhlasin aja deh kan gitu ya, enggak ya? Bukan juga sih sebenarnya karena buat aku tuh harta tuh nggak semuanya, nggak menjamin, belum tentu aku dapat rumah dari dia, justru malah kenangan-kenangan ada semua di situ. Kalau bisa dari nol ya lebih baik aku dari nol semuanya. Jadi pas nantinya insya Allah angkat lagi derajat aku, ini semua gue dari nol loh, gue dari yang kerja keras gue loh, gue lebih enakan begitu daripada Hasil keringat sendiri tiba-tiba ya? sama suami, ya udah mobil lu bawa, rumah lu bawa, gue harus bertahan dengan kenangan sama dia gitu. Enggak lah, nggak mau. Kalau buat aku pribadi ya, kalau orang lain mungkin aduh beli rumah lagi males, aduh beli. Kalau aku mah semua masih bisa dari nol, masih bisa cari itu sendiri, itu akan lebih Infon. membanggakan buat diri sendiri, pencapaian gitu. Artinya daripada mengenang sesuatu yang membuat perasaan unda gulana terus, Kenapa sih diperjelas gitu Bang? jangan aja semua kenangan-kenangan itu kan. Takut nggak bisa move on ya Bang? Ya jangan, iya, jadi supaya bisa cepat move on udah. Memang kenangan itu kadang pahit, kadang baik, kadang menyenangkan, tapi itulah kenangan kan, gitu kan. Setiap hari juga kita punya kenangan kan, ya termasuk teman-teman ini media. Tapi orang ketiga nggak ada ya Bang? Nggak ada orang Alhamdulillah kelima, nggak ada. agak jauhan. Jangan sampai nanti ada orang ketiga terus beritanya jadi kemana-mana. Oh karena ini. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Gimana rasa syukurnya dikawal oleh Bang Leo Lipa nih? Sangat-sangat bersyukur luar biasa sekali dan tidak menyangka gitu ya. Sampai bahkan orang-orang tetangga-tetangga saya di kampung aja sampai kaget kok bisa pengacaranya ini yang lagi ngehit banget kan. Wow, Gitu, Pak. iya dong. Ya apa ya, rezeki buat aku alhamdulillah lah. Dapat. Padahal kita jarang nanganin perkara-perkara ya. Nah itu gimana tuh Bang? Dari Ada. politik Cuman langsung. anggota tim kita banyak yang jago-jago nanganin perkara ini kan. Oh. Jadi kita serahkan kepercayaan kepada anggota tim pengacara yang memang melaksanakan tugasnya dengan baik, menceraikan orang. Tapi memilah-milah juga ya Bang, karena kenal udah deket lama iya, sama kenal ya, karena baru ada. diambil. Kalau nggak kenal nggak ini ya Bang Iya. ya? Mami Tata yang kena. Ya, kita kan hubungan pertemanan kan di belakang ini kan banyak kan ya. Oh Jadi iya. ya karena pertemanan itu yang penting. Pas hari pertama ditawarin kan tak tolong sama Mami Tata ya.
Mami aku ada masalah gini-gini mam, tak tolong dong mam, ada nggak yang mau bantuin, maksudnya dia lagi nggak ada duit nih, bla bla bla, mau nggak lawyer kayak gitu. Dikasih tahu Bang Del, emang mau, karena kan Bang Del Lipa gitu ya, emang mau mam, dan aku telepon, pas mau itu kayak Masya Allah nggak percaya banget gitu, langsung kayak Ya udah kelar aja selesai gitu ya. ya kayak tenang gitu Udah loh, tenang langsung. ya, mantap. Bang, gimana Bang? Emang sama rata semuanya klien nggak ada di pilih kasih atau gimana Bang? Kalau klien itu kan memang ada kode-kodean. Begini, maksudnya begini. Klien ini kan ada yang memang kita harus bela hukumnya. Ada juga yang kita lihat ini persoalannya di mana, ya kan? Kalau persoalannya nih saya kasih tahu ya. Kalau saya ada perkara narkotika, apapun bentuknya, saya lebih baik menghindar dari perkara-perkara penanganan narkotika. Karena baik itu hasilnya baik atau buruk, perkara narkotika itu seringkali menjerumuskan. Kemudian perkara narkotika juga ini seringkali juga membuat orang nggak nyaman. Dan memang dampak dari narkotika itu banyak orang bisa mati gara-gara itu. Sama kayak orang main judi, itu sama. Narkotika juga parah, banyak korban-korban dari sana. Jadi kita nggak mau membela orang, baik mungkin dia benar atau nggak benar ya. Tapi kita nggak membela, langsung kita menghindari itu. Itu aja batasannya. Karena kalau masih perceraian kita masih ada ukur-ukuran ya. Siapa yang akan kita bela, walaupun nilainya ini nggak seberapa atau nggak ada nilainya, tetap kita harus bela karena apa, kemanusiaan juga. Dan ini juga kita lihat faktor-faktor apa yang membuat bercerai, mungkin karena sudah KDRT atau apa yang berat-beratnya, inilah kita harus segera tangani. Termasuk Mbak Lia ini kita lihat juga karena suaminya suka main judi. Wah, ini kalau diterusin juga nanti Mbak Lia dijadikan judi sama suaminya nih, kan jadi benda taruhan kan gitu. Jadi buru-buru kita hindari supaya selamat kan gitu. Karena seringkali suami itu kalau doyan main judi, yang dipertaruhkan istrinya sendiri, dikasih sebagai barang taruhan kan. Ada Bang gitu. Di sini nggak ada. Di film yang ada. Gitu. Seperti itu. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan seperti ini yang Oke. jadikan kami jadikan ukuran. Ini mau masuk sidang dulu gimana atau gimana Ya, Bang? kita lagi sidang nih, udah antrian kedua nih, tinggal antrian sidang. Dan Nanti- nanti yang banyak adalah saksi-saksi kan yang tahu. Oke. Nanti